Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat Kasaf. Kali ini kita di segmen oleh-oleh ziarah Temboro. Jadi di segmen kali ini kita sedang berkunjung ke Temboro. Kemudian mungkin kita nanti akan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Temboro ya, terutama pengajar-pengajar di pondok pesantren. Kita akan berbagi, minta oleh-oleh berupa pengalaman, ilmu, pengetahuan apapun nanti yang bisa kita terapkan di kehidupan sobat-sobat Kasaf. Kita hari ini bersama Syekh Zainur Rafiq Temboro. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi kita sangat spesial hari ini karena kita bisa langsung berkunjung dan kita bisa mengadakan tanya jawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Yes. gini, di awal boleh nggak Ustadz kita bisa diceritakan secara singkat sudah berapa lama Ustadz mengabdi di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini? Saya mungkin pertama kali mengajar itu sekitar tahun 2000 ya. 2001 lah. 2001. Kemudian 2000 atau 2002, bisa juga 2001 2002 lah, antara itu 2002. 2003 saya tinggal ke Yaman. Kemudian 2008 2009 awal itu saya pulang, kemudian keluar 1 tahun, terus lanjut di Pakistan 2011 baru pulang. Nah, semenjak 2012 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kurang lebih berapa itu? Berarti Sekitar 10 lebih lah. 10 tahunan lebih ya, Masya Allah. 10 tahun lebih. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya Syekh Zainur Rafiq ini perjalanan pendidikannya juga sudah cukup jauh itu berarti tadi ya? Nah, kalau untuk ngajar tahfidz sejak kecil, jadi saya sambil sekolah itu ngajar tahfidz. Jadi ketika kelas aliyah, jadi hampir tahun 90-an, 96, 7 itulah. 97 itu sudah mulai ngajar anak-anak di madrasah, tapi bukan di Al-Fatah loh ya. Oh Di gini. luar ngajar anak-anak, kemudian ngajar ngajar tahfidz ya anak-anak, karena saya memang sejak kecil kan suka ngaji. Ya, tahfidz lah. Berarti kalau sejak 96 97 ini sudah kurang lebih 95 itu kan masuk Al-Fatah Sanawiyah. 95 masuk ya, sanawiyah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Iya benar. Benar. Sekitar itu. Berarti 95, 6, 7, 8. Jadi mulai 98-an lah. 98-an itu saya mulai ngaji, nunggu anak-anak. Bahkan sebelumnya. Karena 5 tahun tuh saya hampir sebelum berangkat ke Yaman itu sudah ngajar tahfidz. Oh, berarti emang pengalamannya udah nggak diragukan lagi ya guys ya. Alhamdulillah. Ya nunggu anak-anak kampung. Alhamdulillah. Untuk yang membuat Syekh Rafiq sendiri terpanggil untuk mengabdi dan mengajar di sini itu awalnya gimana, San? Untuk mengajar di Al-Fatah. Iya, San. Untuk mengajar di Al-Fatah itu karena memang Al-Fatah ini apa ya? Al-Fatah ini kalau menurut saya, Masya Allah, saya kenal, saya bisa mengaji, itu karena dari Al-Fatah, maka saya ingin berkhidmat dengan Al-Fatah. Begitu saja sih. Karena saya lihat, Masya Allah, Al-Fatah ini sangat potensi untuk supaya dijadikan sebagai media. Media untuk mengenalkan agama kepada umat. Ya, agama. Jadi di Al-Fatah sendiri sudah ada berbagai macam negara, itu sudah ada sejak awal-awal tahun 2000 itu sudah ada. Bahkan ketika saya kelas 5 itu sudah ada teman dari Thailand. Oh, sudah ada dari Iya, Thailand. sudah ada dari Thailand, sudah ada. Keren. Ketika kelas 5, kelas 6 itu kan mulai dari ada Thailand, kemudian ada juga dari Singapura, Malaysia. Jadi teman saya Sanawiyah itu juga ada dari Malaysia juga. Dia sekolah Sanawiyahnya di sini. Sanawiyah atau Aliyah ya, saya lupa itu dia. Dia di Indonesia juga. Jadi kalau menurut saya di Temboro itu sudah sangat bagus momen untuk kita menyampaikan kebaikan, sehingga kebaikan yang
telah didapatkan nanti itu bisa ditransfer di daerah masing-masing, bahkan di negara mereka. Makanya ya, itu satu kebaikan lah, Masya Allah, yang tidak ada di tempat lain. Mungkin saya lihat seperti itu. Untuk ini saat berarti Ustadz sudah mengalami, anggaplah berarti dari Temboro awal-awal ya, udah mulai mengajar, kemudian sempat menempuh pendidikan ke luar negeri juga. Kalau di Temboro sendiri Tat, selama mengajar, tantangan terbesar Ustadz ketika mengajar itu apa sih sebenarnya Tat? Tantangan terbesar kalau untuk mengajar di sini itu ya bagaimana supaya anak-anak itu punya semangat untuk belajar. Jadi membuat anak-anak mereka itu punya semangat untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk berubah lah, untuk berubah. Itu tantangan yang paling berat itu. Karena kebanyakan anak-anak yang datang di sini tuh ya mereka macam-macam ya. Ada yang usianya masih terlalu muda. Datang ke sini masih sekolah MI, bahkan ada yang datang ke sini masih sekolah sanawiyah, sekolah aliyah. Itu kan usianya masih muda-muda itu. Terlalu muda ya? Terlalu muda, sehingga ya anak muda lah, kadang-kadang mereka itu belum ada niat yang sungguh-sungguh untuk belajar, untuk ini. Makanya itu tantangan yang paling berat di sini tuh bagaimana kita ini membawa santri, menyemangatkan mereka untuk supaya merasa bahwa ini tuh satu tanggung jawab dan kita ingin untuk mencarinya gitu. Itu yang paling berat. Makanya di sini dianjurkan itu bagaimana ustadz-ustadz itu agar senantiasa membaur dengan santri, sehingga bisa ngobrol, curhat dengan santri, ada kedekatan dengan santri, itu sehingga kita itu tidak hanya sebatas hanya bertemu di dalam kelas saja. Kalau bisa kita itu punya komunikasi di luar kelas juga, begitu. Karena tujuan utama dari madrasah itu mencetak orang dari yang tadinya itu tidak tahu agama jadi tahu agama, yang tadinya tidak semangat untuk mengamalkan agama jadi semangat untuk mengamalkan agama. Jadi begitu. Makanya tidak cukup hanya sekedar kita transfer ilmu aja lah, pelajaran dan sebagainya. Itu yang paling berat di sini tuh seperti itu. Menumbuhkan semangat belajar itu sendiri. Kesadaran. Lebih ke kesadaran, semangat harus. untuk belajar. Betul. Tapi di momen saat belajar dan mengajar ini, kira-kira dalam konteksnya mengabdi ya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, itu kepuasan terbesar Ustadz itu ketika kapan? Ketika melihat ada perubahan dalam santri. Jadi kalau kita melihat ada santri sebelum dia pulang kemudian sudah berubah dari segi akhlaknya, dari segi amaliyahnya, dari segi pola pikirnya, dari segi amalan hariannya, kok berubah sudah, Masya Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar itu, Masya Allah. Karena untuk peningkatan itu nanti setelah dari pondok lah. Yang penting ketika di pondok itu dia sudah jadi, pola pikirnya sudah lurus, kemudian akidahnya juga lurus, amaliyahnya juga bagus. Ya udah, akhlaknya juga baik. Ya udah, kita lepas itu sudah insya Allah aman. Betul. Jadi orang-orang seperti itu biasanya nanti visi misinya itu jelas. Mau ditaruh di hutan pun bisa hidup. Jadi baik maksudnya. Akan menjadi asbab kebaikan. Ditaruh di kampung pun bisa jadi asbab kebaikan. Gitu. Oke, Tat. Dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro sendiri, dari sistem pendidikannya nih, kira-kira ada nggak sistemnya yang punya sisi keunikan di antara sistem pendidikan di luar Al-Fatah? Ada. Di Al-Fatah ini di antara
sistem yang unik itu santri dibuat full amalan, full program, mulai dari sebelum bangun tidur, mulai dari sebelum subuh, setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini yang mungkin tidak ditemukan di pondok-pondok yang lain ya. Jadi pagi mengaji, siang mengaji, sore mengaji, maghrib mengaji, isya pun terus. Ada aja. Ini yang masya Allah ini. Sebenarnya yang tidak ada di tempat-tempat lain. Belum lagi ya di sini tuh ada tambahan-tambahan, khususnya seperti untuk latihan, ada santri diajari untuk supaya furusiah misalkan. Jadi furusiah itu semacam untuk olahraga Semacam bela diri bela ya. diri lah, semacam bela diri. Betul. Karena memang belum resmi juga. Tapi sudah bagus itu, masya Allah. Kenapa dulu kita buat dikenalkan dengan bela diri? Karena kita melihat banyak alumni-alumni yang pulang. Ketika pulang itu alumni kita kan dihadapkan dengan macam-macam suasana, orang, keadaan. Inilah yang kadang-kadang sebagian tidak siap menghadapinya, akhirnya takut, nggak berani bertindak, begitu. Maka kalau kita ajari bela diri, nah insya Allah mereka berani. Jadi dengan furusiah berarti termasuk ada pembekalan untuk Ada, diri gitu tadi. ada. Jadi bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga untuk Minimal pembekalan. orang itu nonjok itu jelas loh. Banyak orang itu nonjok tidak bisa nonjok. Saya itu punya teman di Pakistan banyak itu. Iya. Nonjok itu tangannya kayak gini tuh. Loh. Asli. Ini kan lucu jadinya. Jadi malah nggak kerasa. Iya. Berarti Nendang pun juga penting. jelas gitu. Iya. Banyak orang nendang tidak bisa nendang. Kelihatannya nendang tapi nyepak itu. Oh iya. Nah, kelihatannya nonjok tapi itu bukan nonjok. Nyenggol. Betul. Berarti benar-benar itu salah satu keunikan tersendiri ya di sistem pendidikan kita. Jadi benar-benar sangat bermanfaat, Yes. Jadi kalau yang kita mondok itu bukan hanya sekedar keilmuan, pengetahuan, tapi juga pembekalan diri saat dia sudah terjun di masyarakat juga saat berarti tadi. Makanya termasuk di antara keunikan lagi yang mungkin tidak ada di pondok-pondok lain tuh di sini sejak awal sudah diajari untuk keluar dakwah. Nah, ini juga yang tidak ada ini. Itu yang lebih bagus juga. Bagaimana anak itu setelah menimba ilmu selama setahun, kemudian dia diajarkan untuk keluar berdakwah selama 40 hari, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, akhlaknya, semuanya di situ. Sehingga harapannya begitu pulang dari berdakwah, datang ke pondok semakin tambah dewasa, semakin tambah semangat keilmuannya. Karena dia tahu ketika di luar, oh ternyata masih banyak PR yang belum kita bisa selesaikan. Nah, begitu balik, tambah semangat. Itu yang tidak ada, dan itu yang lebih ajib lagi ya. Itu mereka berdakwah dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan korban, dengan uangnya sendiri, dengan ya ini kan tidak ada ini hampir. Kalau kita cari di tempat-tempat lain, biasanya mereka ini difasilitasi oleh pesantren. Oh, dibiayai juga. Ada dibiayai, entah biaya transportasi saja atau apa. Kalau ini enggak, semua dari mulai keluar dari pondok sampai pulang lagi ke pondok semua dengan biaya sendiri. Nah, ini yang poin yang sangat-sangat bagus yang diajarkan di pondok sini itu. Sehingga anak itu sejak kecil, sejak dini sudah diajarkan untuk berkorban. Bukan diajarkan untuk menerima pengorbanan. Jadi sudah memang berkorban, mengeluangkan waktunya. Oh, silakan. Boleh. Ini kita sambil ngobrol, ada minuman dingin-dingin. Alhamdulillah. Lanjut kita ke tema yang agak sedikit ini ya, meluruskan beberapa stereotip, kesalahpahaman mungkin ya dari teman-teman
tentang kehidupan santri maupun lulusan dari alumni pondok pesantren. Jadi yang pertama, mungkin seringkali banyak masyarakat itu menganggap santri itu kudet atau kurang update atau kurang siap menghadapi dunia luar yang serba dengan penuh teknologi, kemajuan baik keilmuan maupun kemajuan IT dan lain sebagainya. Kalau dari Syekh Rafiq sendiri untuk mengatasi anggapan seperti ini gimana, Sa? Kalau saya sendiri itu yang paling penting orang itu dibekali apa itu namanya, basicnya. Jadi internet, kemajuan teknologi yang ada di dunia ini itu hasilnya atau penggunaannya tergantung orang yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu untuk tujuan baik, jadi baik. Makanya adanya kemajuan itu bisa dikatakan baik kalau untuk tujuan baik dan yang memang menggunakannya juga baik. Maka disinilah yang kadang-kadang jarang dipahami oleh orang-orang, bahwa di mana baginda Nabi SAW beliau datang fokus membenahi umat. Setelah umat itu baik, maka ketika dia dihadapkan dengan peradaban yang lebih maju, pada saat itu kan ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia. Nah, mereka tidak berubah dan bahkan bisa mengambil kebaikannya, seperti Sayyidina Umar ketika beliau melihat ada sistem diwan pendataan. Wah, ini bagus, yang ada di Romawi, di Persia diambil. Jadi akhirnya mereka ini bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang bermanfaat, dan akhirnya itu digunakan untuk kebaikan juga. Nah, itulah yang diajarkan, yang kita ajarkan di pondok itu seperti itu sebenarnya. Jadi memang ya kalau mungkin dikatakan anak-anak dari pondok pesantren tidak semaju anak-anak di luar, ya jelas, karena memang mereka hari-hari tidak pegang laptop, tidak pegang HP, tidak pegang yang macam-macam. Tapi kan hal-hal seperti itu bisa dipelajari ketika nanti setelah mereka keluar dari pesantren, kalau memang dibutuhkan. Nah, harapan kita ketika mereka mengambil perkara-perkara itu dalam keadaan imannya sudah siap, akhlaknya juga sudah siap. Itu akhirnya mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Internet baik, tapi kalau yang memakai itu otaknya nggak baik. Waduh. Tujuannya juga nggak baik. Waduh. Hasilnya juga nggak baik semua. Iya. Kan begitu. Betul. Kita melatih bagaimana harapan kita itu orang megang internet, tapi yang digunakan untuk perkara-perkara yang bersifat baik. Berarti seperti kayak api katanya. Api kalau yang menggunakan dia pinter atau dia digunakan untuk kebaikan jadi bermanfaat. Kalau digunakannya salah ya jadi. Makanya kita melatih anak itu bagaimana mengenal yang baik-baik. Betul. Gitu. Melatih bagaimana menggunakan api yang benar gitu. Ya. Gitu. Bukan mengajari dia mengenal api ini apa, ya itu tugasnya yang lain lah. Jadi untuk mengajari IT, mengajari ini itu sudah ada sarjana dan yang macam-macam yang lebih ahli. Makanya harapan kita kalau dari pondok itu, karena dia itu misalkan ingin kebaikan yang tidak ada di pondok, harus kerjasama dengan yang lain. Kerjasama dengan insinyur, sarjana yang ada di luar, diajak kerjasama untuk kebaikan lah. Berarti semacam kita kolaborasi. Kolaborasi. Kalau nanti semuanya santri semua ya gimana? Yang lain nggak bisa masuk juga. Oh iya benar. Juga iya.
kan ada insinyurnya. Memang Allah ciptakan di dunia ini nggak ada yang komplit lah, nggak ada yang sempurna. Jadi malah Kalau kita semuanya Pak Yainya ya IT-nya, Pak Yainya, wah itu wah, kacau, rusak. Kacau. pasti berat Iya. banget sih Tat. Jadi buat kalian yang bilang ngatain santri kurang update, tuh Oh. berarti perlu belajar lebih dalam lagi. Memang benar kurang update kita. Mm-mm. Tapi bukan update maknanya update yang buruk. Mm-mm. Ada orang ketinggalan berita, tapi itu baik karena dia otaknya bersih. Ada orang terlalu update tapi otaknya jadi kotor, malah macet. Oke, Tat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Syarofik sendiri, pandangan lulusan pesantren di masyarakat hanya cocok menjadi tokoh agama atau pendakwah? Apa mungkin Syarofik ada cerita mungkin tentang alumni yang justru sukses di bidang profesional yang lain malah? Banyak juga sih banyak. Jadi memang orang santri itu kan dididik untuk supaya bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, letak manfaatnya itu masing-masing mereka berbeda-beda. Ada yang manfaatnya jadi tukang toko, sehingga walaupun dia itu tukang toko yang jualan yang meningkatkan imannya, menjadikan dia orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena memang agama mengajarkan begitu. Jadi karena saya punya teman, dia itu Masya Allah, ya kalau mengaji ya pernah ngaji juga. Nah, tapi setelah selesai mengaji, itu bukannya dia ngajar di pondok, tapi malah jadi bisnismen. Misalkan jual toko, jual baju banyak sekali, Masya Allah. Begitu. Lah kok bisa sukses tuh? Gimana ceritanya? Oh ternyata dia gunakan ilmu yang telah dipelajari selama di pesantren. Dia pelajari di dalam pesantren bahwa orang itu kunci sukses dalam berbisnis hanya ada dua menurut dia. Pertama harus amanah. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi. At-tajir as-soduq al-amin. Pedagang yang jujur, bisa dipercaya. Ini bukan hanya menguntungkan dari sisi dunia saja, bahkan sisi akhirat pun derajatnya tinggi. Yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asyuhada wasiddiqin. Coba. Jadi kalau dia wafat pun dia akan dikumpulkan dengan orang-orang mati syahid, orang-orang yang siddiqin. Jadi tinggi, dan dia itu Masya Allah saya lihat sukses dari segi dunianya. Tokonya banyak, Masya Allah. Kuncinya cuma dua. Pertama itu tadi amanah, yang kedua dia pegang benar-benar doa orang tua. Dan itu diajarkan di pesantren juga. Pesantren itu mengajarkan bagaimana santri kalau ingin rezekinya lancar harus ada hubungan baik dengan orang tua. Begitu orang tua kok tidak ridho, nggak baik hubungannya, itu biasanya hidupnya kurang berkah. Mau jadi apa saja lah sama, mau jadi apa bisnismen atau jadi itu, kalau orang tua tidak, doa orang tua tidak menyertai, ridho orang tua tidak menyertai, masalah juga. Itu baru satu macam orang ya, belum lagi yang di pejabat, yang di macam-macam. Ada juga teman itu yang ya akhirnya kecimpung di apa itu namanya, di pemerintahan juga ada. Dan itu bebas, kita pun juga membebaskan alumni Al-Fatah itu juga macam-macam kok, ada yang di pemerintahan, ada yang di macam-macam setelah mereka selesai. Kalau Syarofik punya kesempatan mungkin untuk menyampaikan satu hal penting untuk masyarakat yang mungkin masih punya stereotip negatif tentang santri, kira-kira pesannya apa nih untuk masyarakat? Ya kalau bagi saya santri itu, kalau ada orang masih belum mengetahui santri dan punya pandangan yang kurang terkesan dengan santri ataupun kurang puas dengan santri, bagi saya
cukup begini sajalah. Kalau kita meletakkan anak kita di pesantren, itu minimal hasilnya agama dia terjaga, akhlak dia pun juga terjaga sejak usia masih dini, di mana orang itu ketika masih kecil, masih usia dini, itu perlu perlu pengokohan, supaya pondasi yang kokoh, supaya kalau sudah besar tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan begitu. Dan gini saja kan, dan yang lebih penting lagi, bagaimana orang tua itu sebelum memasukkan anaknya ke pesantren harus betul-betul melihat pesantren yang akan ditempati itu, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Karena ada orang itu pandangan buruknya kepada santri diakibatkan karena ya mungkin sebagian itu kurang memuaskan, kurang apa ya Pak, cara pendidikannya kurang dari ekspektasinya kurang. Ya, jadi kurang, harusnya dilihat dulu lah. Jadi makanya memilih pesantren itu penting juga. Memilih pesantren, melihat bagaimana cara mengajarnya, bagaimana, ya itu harus selektif lah, supaya memang hasilnya itu jadi baik. Kalau hanya pokoknya pasrah begitu saja, titipin gitu aja, ya itu kurang bagus lah, kurang bagus. Ibaratnya kita titipkan anak ke sembarang orang, taunya dia dididik untuk perkara yang tidak baik, ya Masya Allah, anaknya jadi kurang baik. Nah, kebanyakan orang tua itu ini, mereka cuman memasrahkan, melepaskan anaknya tanpa melihat langsung kondisi madrasah, siapa kiainya, apa amalan yang ada di situ, apa yang diajarkan, tidak tahu. Ada sebagian santri itu, Masya Allah, orang tuanya tidak tahu sama sekali anaknya bagaimana, mau apa, itu nggak ngerti. Pokoknya dia ngirim duit gitu aja. Waduh. Wah, makanya kalau seperti ini pulang terus anaknya aneh, ya jangan salahkan pesantrennya. Itu begitu. Jadi perlu benar-benar diperhatikan. Betul, iya harus. Oh, dengar guys. Jadi bukan hanya sekedar mondok dipasrahkan, tapi juga kita sebelum memondokkan anaknya perlu kita evaluasi, perlu kita mungkin kunjungan sebelumnya biar kita tahu untuk mondokkan anak itu gimana. Untuk masyarakat, sekarang gantian untuk alumni. Pesan-pesan untuk alumni supaya bisa bertahan di era kita di zaman-zaman akhir nih. Masya Allah, berat sekali ujiannya, Ustaz. Jadi, masa berat? Oh, berat sekali. Jadi sebagai alumni kita itu seperti kayak pedang bermata dua. Jadi kadang kita berusaha untuk jadi orang yang baik, ya salah. Jadi orang buruk apalagi. Jadi kita masih apalagi dalam konteks keduniaan juga, Ustaz. Kita fokus ke dunia, kelihatannya kok malah ngejar dunia. Tapi kalau misalnya kita fokus agama, nanti ditanya anak istrinya makan apa. Wah, itu penting banget, Ustaz. Menurut Ustaz, pesan-pesannya buat alumni, Ustaz. Alumni itu yang penting pulang langsung bagaimana punya niat, punya cita-cita dimanapun berada, jadilah orang yang bermanfaat gitu aja lah, terserah. Mau jadi apa terserah, yang penting bermanfaat untuk umat. Karena memang kita selama di pondok diajarkan untuk jadi orang yang bermanfaat. Nah, nanti supaya punya kekuatan untuk istiqomah di dalam agama, maka ini perlu ada menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan alumni yang sudah ada, kalau memang ada di situ.
kalau tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang beragama, siapapun orangnya. Nah, supaya mereka ini ada kekuatan, karena dengan adanya jamaah hubungan teman, akhirnya jadilah apa itu punya kekuatan. Itu dari segi zohiriyahnya, dari segi batiniahnya memang sudah diajarkan juga kepada seluruh alumni oleh guru-guru kita bagaimana setiap hari itu santri harus baca ayat kursi. Setiap hari Minimal 313 itu penting. 313 guys. Nah, 313 itu di antara fadilahnya ayat kursi itu untuk supaya kita ini punya kekuatan. Punya power. Ya, kekuatan untuk kekuatan dari dalam diri batin. Di samping itu juga kita bagaimana senantiasa menghadirkan guru-guru kita. Betul. Kita hadirkan seolah-olah kita ini selalu diawasi oleh guru kita, walaupun hidupnya di Bali, di pinggir pantai. Waduh. Tetapi kalau memang dihadirkan selalu merasa diawasi, dekat dengan guru, insya Allah ya masih selamat. Tapi kalau sudah lost, merasa tidak diawasi sama sekali, ini berat lah nanti. Insya Allah. Dan kemudian ya kami sampaikan kepada teman-teman alumni khususnya ya, ini tolong saling mendoakan. Kita itu kan ya alhamdulillah sudah dikenalkan dan diikat oleh guru kita dengan satu lembaga, satu pendidikan, satu tarbiyah. Itu bagaimana setelah kita selesai itu pun kita saling mendoakan satu sama lain. Saling mendoakan. Walaupun saya di sini, kamu di Bali, atau yang satunya ada di Bandung, di mana, itu kita saling mendoakan. Dan doa bizohril ghaib. Jadi doa untuk orang lain di mana dia tidak tahu, itu sangat Masya Allah mustajab dan disenangi oleh Allah. Justru malah nggak tahu. Nggak tahu itu malah disenangi oleh Allah. Dan ketika kita ada doa, ada usaha mendoakan kawan-kawan kita, itu secara tidak langsung akan menguatkan diri kita sendiri sebenarnya. Contoh kita doa misalkan, ya Allah, Ustadz Ales yang ada di Bali, engkau jaga agamanya, beri istiqomah. Itu kan secara tidak langsung berarti saya minta supaya dijaga agama saya, supaya bisa istiqomah. Maka dalam hadis itu diterjemahkan, walaka mithluh, malaikat akan mengatakan begitu. Ya Allah, berikan dia semisal apa yang didoakan untuk orang lain. Begitu aslinya, tapi secara rohaniah ya, secara rohaniah orang itu ketika berdoa, ya Allah ini ada santri saya di sana, mudahkan urusan-urusannya. Itu secara tidak langsung dalam diri kita pun ingin supaya urusan saya dimudahkan juga. Begitu. Karena semua manusia itu punya masalah lah. Semua pasti ada. Ketika saya berdoa untuk orang lain supaya masalahnya diselesaikan, yaitu ibaratnya doa untuk saya sendiri juga. Ketika saya berdoa, ya Allah, jadikan negara Indonesia ini semakin baik. Nah, berarti kan saya pengen jadi baik. Nah, kalau seandainya seluruh orang Indonesia itu doanya sama, ya Allah, minta supaya Indonesia jadi semakin baik. Insya Allah jadi baik semua. Karena semua orang ingin jadi baik. Masalahnya yang doa untuk kebaikan Indonesia itu berapa orang? Segelintir Nah, kecil itu mungkin yang, ya. wow, nggak tahu kita. Tapi insya Allah kalau untuk harapan Misalkan, Indonesia lebih baik pasti banyak berharap. Tapi harapan, berdoanya belum nih. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis gitu. Itu saya ada kawan saya di Yaman. Itu aneh. Dia ini orang pembisnis ulung. Bisnisnya properti. Jual tanah, jual rumah, Masya Allah. Sukses. Nah, ketika ditanya,
antum ini amalannya apa kok bisa sukses seperti itu? Kata dia itu, amalan saya itu cuma 2. Apa itu? 2 itu apa maksudnya? 2 maksudnya setiap jam 2 malam saya bangun sholat 2 rakaat. Selepas malam 2 rakaat. Selepas itu menangis. Menangis kepada Allah, doa kepada Allah. Dan saya bawa semua masalah-masalah saya pada saat itu. Jadi setiap malam tuh dia tumpuk sertifikat di depannya. Ya Allah. Ya Allah, ini sertifikat saya belum keluar. Ya Allah, ini sertifikat saya masih mandek. Ya Allah, ini dan semuanya disampaikan kepada Allah. Coba. Kita itu kan kadang-kadang masalah banyak tapi tidak pernah mengeluh menyampaikannya kepada Allah. Cuma ngeluh kepada diri sendiri aja. Tidak pernah, tidak pernah kita curhat kepada Allah. Coba. Padahal tertibnya doa itu, adabnya doa itu, kalau kita berdoa kita panjang-panjangkan. Betul. Makanya Nabi Musa itu kan, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha. Jadi adabnya hamba itu kalau bermunajat kepada Allah itu harus lama-lama. Bukan hanya sekedar sebentar-sebentar Robbana atina. Kalau bisa yang panjang, Robbana atina udah bagus. Tapi kalau bisa yang panjang, maka kita lihat doanya Nabi kan macam-macam. Banyak. Nah, begitu. Harapan saya semua alumni itu seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, yaitu jangan sekali-kali bergantung dengan makhluk. Itu yang alumni itu harus mandiri. Harus mandiri. Mandiri itu maksudnya bagaimana? Ya usaha sendiri, bismillah. Entah jualan, entah apa, yang penting kuncinya tadi itu. Yang jujur, amanah, terus malam doa. Saling berdoa dan saling mendoakan. Ya Allah, saya jual empek-empek, belum laku. Laporkan kepada Allah. Coba. Betul. Ya Allah, saya jual gorengan ini belum laku-laku nih, gimana? Doa kepada Allah, nangis. Kalau belum terlaksana hari ini, besok lagi doa lagi. Terus sampai terlaksana. Sampai tertunaikan semua. Iya, karena kalau kita itu berdakwah, berjuang, tetapi bergantung dengan orang lain, maka ya nanti tersendat-sendat. Lemah, nggak kuat. Tapi kalau kita, Allah itu bisa kuat dan istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Itu juga sudah banyak sekali pengalaman, pengajaran, bahkan buat tips-tips ini berbagi buat kita itu sangat bermanfaat banget. Mudah-mudahan sobat-sobat Kasaf juga bisa sama-sama saling mendoakan juga ya. Terutama buat kita, guru-guru kita, guru-gurunya sobat-sobat Kasaf semua bisa sama-sama saling mendoakan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan. Oh enggak sih, alhamdulillah. Saya senang sekali dikasih waktu, kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Nanti kita akan buat sesi part 2-nya, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.